My pleasure. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja di tengah pandemi yang ada di negara kita ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya, ini lama nggak ada record dari saya tentang tutorial-tutorial yang sebelumnya pernah saya share. Nah, karena sekarang ada waktu luang, jadi saya sempatkan untuk tutorial yang kali ini tentang usaha saya sendiri, yaitu tentang pembuatan nama tag ya. Jadi nama dada resin. Jadi kita buat sebuah nama dada resin, dimana usaha ini bakal laris dan labanya cukup lumayan ya. Dijual, kalau di online dijual dengan kisaran harga 11.000 saja juga sudah 3 kali lipat itu laba dari modalnya. Apalagi kalau di offline seperti di toko-toko itu kita bisa jual seharga 15.000 sampai 20.000 dengan modal nggak sampai dengan 5.000, itu nggak sampai. Oke, pertama-tama untuk tutorial ini sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya bagi teman-teman yang baru menonton tutorial dari Nur Digital. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah buka aplikasi CorelDRAW, aplikasi yang paling mudah untuk kita membuat sebuah desain. Sebenarnya untuk tutorial CorelDRAW sendiri itu bisa secara otodidak dari kita mengerjakan orderan-orderan yang dari tingkat level mudah sampai level ketinggi, nanti juga bakal terbiasa gitu ya, dan hafal secara sendiri untuk fungsi-fungsi di menu-menu toolbar CorelDRAW. Nah, di sini sudah ada desain dari nama dada itu sendiri atau name tag. Saya buat 4 desain ya, dan 4 desain ini ukurannya 80 mili kali 20 mili atau 8 cm dikali 2 cm. Ini adalah ukuran nama dada secara global ya, umumnya segini. Nah, gimana cara buatnya seperti ini? Oke, kita akan mulai dari sini ya. Saya akan buat lagi. Nah, kita ambil ini tadi ya, rectangle tool. Nah, di sini kita langsung ketikkan ukurannya 80 kali 20. Karena saya terbiasa pakai mili ya, bukan pakai senti. 20 kali 80 mili. Oke. Jika sudah, kita perkecil dengan cara tekan shift. Dengan cara kita geser seperti ini, lalu tekan shift. Nah, akan ngikut ya. Setelah itu jangan dilepas terlebih dahulu dan klik kanan ya. Jadi klik kiri masih tahan, lalu klik kanan sehingga muncul tanda plus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kan muncul tanda plus berarti itu artinya tercopy seperti itu. Nah, setelah itu kita buat sisinya sama, kita pertebal. Di sini kita kasih warna
suka-suka ya warnanya ya. Jadi kita bisa kasih warna hitam dan di sini kasih warna tepi putih. Setelah jadi seperti ini kita perkecil dikit biar sama seperti samping. Kita klik teks ya, kita klik sembarang, klik warna putih, kita tuliskan Dinda, huruf besar semua. Kita perbesar, agak kecil nggak apa-apa, dan teksnya kita blok seperti ini ya. Jangan lupa di bold. Nah, untuk biar ini ada di tengah ya, misalnya ada di sini, supaya kita bisa center teks ini ada di tengah dan juga horizontal, di center horizontal dan center vertikal, kita bisa pakai keyboard ya, dengan cara pertama klik teks Dinda, setelah itu tekan shift dan klik di sini di ruangannya putih ini ya. Terserah sih, yang hitam ini juga bisa. Klik di ruangannya putih. Nah, nanti akan tertandai semuanya antara teks dan garis putih ini. Setelah itu klik C. Nah, C ini untuk center horizontal dan E ini untuk center secara vertikal. Jadi nanti akan otomatis tersenter seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang teks seperti ini? Buatnya cukup mudah ya. Ini saya kasih contoh dua ini saja. Kalau yang ini nanti bisa dipraktekkan secara sendiri dengan nama percetakan teman-teman masing-masing ya, hitung-hitung buat promosi lah ya. Dan ini promosi channel saya juga. Seperti itu. Jadi kita akan buat lagi yang satunya, kita copy saja semua. Setelah itu geser. Kalau kepingin lurus seperti ini ya, nggak mentah-mentah, kita gesernya pakai tekan shift. Setelah itu jangan lupa klik kanan dulu. Nah, setelah muncul tanda plus, kita lepaskan supaya tercopy. Dinda ini kita perkecil, kita kasih tulisan Dinda TTS. Oke, kita perkecil lagi, kita copy lagi di sini. Kasih tulisan perawat. Nah, supaya ada di center perawat ini ada di tengah-tengahnya Dinda Indah. Setelah kita klik perawatnya, kita tekan shift dan klik teks Dindanya, teks namanya. Setelah itu tekan C tanpa CTRL ya, jadi tekan C. Nah, ini akan ada di tengah-tengah. Setelah itu kita kasih ini 2 point line dari Dinda sini. Paling enak kita dari sini ya, dari Dinda. Setelah tekan shift, jangan lupa tekan seperti ini ya. Klik dulu, klik kiri, geser. Nah, tekan shift, nanti akan menyesuaikan. Setelah itu lepaskan. Kita ganti untuk garis, ganti warna garis itu klik kanan ya. Kalau untuk ganti warna teksnya itu klik kiri, untuk tepiannya itu klik kanan. Kita pertebal, jadi ini cukup ya, seperti ini ya. Jadi kita pertebal 0,5 mili. Nah, setelah itu kita akan cari logo ini. Logo ini bisa dicari di sini. Nah, ini import ya, kita import. Silakan cari di mana logonya. Nah, kalau saya karena sudah ada ya, malas mencari ini, saya copy saja logo ini seperti ini, tinggal langsung taruh di sini. Nah, selesai. Jadi desainnya seperti ini.
Ini bisa apa, pelan-pelan ya, otodidak nanti akan lancar sendiri untuk mendesain name tag-nya. Oke, setelah itu kita akan mulai mencetak. Nah, untuk mencetaknya pertama-tama kita potong terlebih dahulu ini apa namanya, kertasnya ya. Saya pakai kertas stiker yang roll-rollan, yang satu roll bisa panjangnya 30 meter itu ya. Saya pakai yang meteran. Ini kertas stiker vinil warna putih susu, bukan transparan ya, tapi yang putih susu. Bisa juga nanti ke depannya kita pakai transparan ya, itu sesuai apa yang kita kerjakan. Setelah itu kita cetak pakai settingan foto ya, pakai settingan foto standar saja, yang standar. Ini bisa pakai tinta ori, tinta injek biasa, atau pakai tinta art paper juga bisa. Lebih bagus lagi pakai tinta bukan tinta ya, pakai printer laser, itu juga lebih bagus. Nah, ini sudah selesai kita print ya, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita potong, kita preskan saja, kita perkecil, karena habis ini kita akan laminasi ya. Untuk laminasi kita perkecil saja supaya menghemat kertas laminasinya. Pelan-pelan saja. Dan untuk perlu kawan-kawan tahu, untuk kertas stiker ini keringnya cukup lambat ya dibanding kertas foto. Tapi nanti akan mempermudah kita dalam pengerjaan name tag-nya. Oke, setelah selesai kita potong. Nah, sekarang kita akan memotong kertas laminasinya. Nah, kita ukur sesuai dengan gambarnya ya. Jadi kita bisa hemat kertas laminasi juga. Kita potong sesuai ukuran. Untuk laminasinya ini saya pakai laminasi dingin ya, bahan laminasi dingin. Jadi kita tidak perlu repot-repot pakai mesin laminasi bagi yang belum punya ya. Alangkah baiknya kita pakai ya, tapi kalau belum punya juga bisa seperti itu. Jadi keunggulannya laminasi dingin itu seperti stiker, tapi bahannya sangat tipis sekali. Pelan-pelan. Nah, cara pasangnya seperti ini. Ini adalah trik untuk memasang laminasi ya. Jadi kita tekuk sisi lainnya terlebih dahulu, baru nanti yang sampingnya menyusul ya. Nah, sekarang kita akan kita pakai mesin laminasi ya, tapi panasnya tidak diikutkan ya, jadi tetap 0 derajat. Kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, bagi yang kurang jelas nanti bisa komen ya, tanya-tanya di komen juga bisa. Nah, yang baru hadir ini adalah tutorial cara pembuatan name tag dari saya ya, yang masih pemula. Harap nanti kalau ada
kekeliruan atau apa yang ada yang lebih paham, ada yang lebih ahli bisa memberitahu saya, bisa mengkoreksi dan kritik sarannya saya tunggu. Nah seperti ini saya dalam melaminasi ya, laminasi dingin, jadi hasilnya nanti tanpa udara di dalamnya. Biasanya kalau kita pakai manual itu kelemahannya akan banyak gelembung udaranya. Ini nggak muncul ya, nggak muncul kegulung karena sisi depannya tadi stiker laminasinya ini kelebihan, jadi ikut kegulung ke mesin laminasi. Jadi sebaiknya nanti jangan sampai kelebihan ya. Sepertinya video ini akan memakan waktu yang cukup panjang, mohon maaf. Jadi akan saya bagi menjadi 2 part supaya tidak terlalu lama dan tidak bosan ya. Ini part 1 dan part 2 nanti akan saya upload. Oke, kita siapkan yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini saya juga jual bahannya ya, bahan-bahan untuk akrilik, stikernya saya juga jual. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha Nemtek ini bisa mudah ya, bisa mudah, tinggal pasang saja tanpa pakai memotong akriknya. Sekarang untuk stikernya kita akan potong sesuai dengan ukuran dari akriknya, yaitu 8 cm kali 2 cm. Ya, saya percepat ya, biar nggak terlalu makan banyak waktu. Mudahnya kita pakai stiker untuk Nemtek ini adalah karena sudah ada lemnya ya, jadi kita nggak perlu lagi pakai lem G atau Alteco untuk menempelkan tulisannya ke akrilik ya. Jadi tinggal tempel saja, setelah itu kita lapisi dengan resin. Cukup mudah sebenarnya. Ya, kita lepaskan dulu pelindung akriknya. Nah, akrilik yang sudah satu ukuran ini rapi ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau beli itu potongannya sudah rapi. Jadi teman-teman tinggal pasang saja ya, tinggal pakai gampangannya seperti itu. Nah, untuk pemasangan stikernya sendiri ke akrilik sama seperti pemasangan stiker laminasinya tadi. Jadi bisa kita pasang seperti ini supaya pas ya, nggak ada yang miring. Jadi presisi lah gampangannya. Dan ini untuk stikernya sendiri sepertinya kebesaran 1 mili ya, jadi nanti bisa tiap sisi dikurangi 1 mili, jadi min 2 mili ya kalau tiap sisi dikurangi 1 mili, jadi nggak sampai 8 cm untuk cetaknya ya. Untuk cetak stiker ya bisa 7,8 cm dan 1,8 cm supaya nanti pas di akriknya tanpa memotong tepian dari stikernya. Nah, karena ini kelebihan ya, kelebihan sekitar 1 mili lah.
Nah, di sini kita akan percepat ya untuk videonya lagi untuk pemasang stiker. Semoga teman-teman bisa memahami dengan jelas. Bagi yang masih bingung atau belum tahu cara beli bahannya di mana, linknya nanti akan saya taruh di deskripsi untuk link pembeliannya. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi ini hasilnya sebelum kita kasih resin ya. Nah, nanti untuk pemberian resin akan saya taruh di part kedua. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial dari saya, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya dapat pemberitahuan jika saya upload tutorial terbaru, tentunya yang berhubungan dengan percetakan itu sendiri. Yap, nantikan part kedua, nanti akan saya taruh linknya juga di deskripsi. Untuk pembeliannya juga, pembelian bahannya, jika teman-teman mau memulai usaha name tag ini juga akan saya taruh linknya di deskripsi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.